Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Roh Kudus, turunkan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Semakin kami mengenal Engkau, maka kasih karunia dan damai sejahtera bagi kami semakin dilipat gandakan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Semua yang percaya dan diberkati lambaikan tangannya dan sama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku, shalom. Bagaimana kabar saudara? Sehat, kuat, dan makmur. Amin. Bapak Ibu, 2 Petrus 1 ayat 2 berkata, nggak usah dibuka, percaya bahwa seiring dengan pengenalan kita kepada Tuhan, semakin kita mengenal Dia dengan lebih baik lagi, lebih dalam lagi, maka kasih karunia dan damai sejahtera semakin dilipat gandakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, maka banyak hal yang harus diubah dalam pondasi pengenalan kita kepada Tuhan. Karena pengajaran-pengajaran yang kita terima dulu-dulu ada banyak hal yang mungkin kurang tepat, saudaraku. Begini, yang di tangan saya ini adalah Alkitab. Dan Alkitab ini, saudaraku, terdiri dari 2 perjanjian, ya. Saudaraku, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Ini kitab, saudara, ya. Nah, kitab perjanjian lama terus dimulai dari Kejadian, diakhiri dengan kitab Maleaki. Itu yang disebut Old Testament. Jadi ini kitabnya menjelaskan akan adanya juru selamat. Maka orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, doanya adalah doa berharap. Karena mereka belum melihat wujud juru selamat, mereka hanya berharap pada janji yang sudah Tuhan sampaikan dari zaman kejatuhan manusia di dalam dosa di Taman Eden. Tuhan sudah menjanjikan akan adanya juru selamat. Kitab perjanjian lama, saudaraku, dimulai dari kitab Kejadian dan diakhiri dengan kitab Maleaki. Sebaliknya, kitab perjanjian baru itu dimulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Itu yang disebut New Testament. Nah, pembuktian dari kitab perjanjian lama dibuktikan dalam perjanjian baru, yaitu wujud. Kita sekarang mengenal juru selamat kita, namanya Yesus Kristus. Nangkep? Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Alkitab itu pertama ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani punya kosakata 5 juta kosakata. Kemudian saudaraku diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris punya perbendaharaan kata hanya 1 juta. Berarti akan ada banyak loss, kehilangan dalam penterjemahan, saudara. Dan kemudian kita membacanya dalam kitab bahasa Indonesia, itu perbendaharaan bahasa kita Indonesia hanya 100.000 kosakata. Sehingga dari 5 juta ke 1 juta ke 100.000. Berapa banyak yang terhilang? Saya nggak perlu jelaskan lagi, saya pernah sampaikan yang dulu, supaya untuk mengingat saudara, inilah. Nah, baik saudara, terus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sedang mengajar bukan bicara kitab, tapi saya bicara tentang perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Saya bukan lagi mengajar Anda tentang kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, tapi saya sedang berbicara tentang sebuah perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama itu hukum Taurat. Sudah dibatalkan. Namanya Old Covenant, bukan Old Testament. Kita orang Indonesia nyebutnya perjanjian, namanya perjanjian. Dalam bahasa Inggris sudah jelas bahwa ini namanya Old Testament and New Testament, tapi perjanjian yang Tuhan berikan di Gunung Sinai
itu bukan Old Testament tapi Old Covenant. Hukum Taurat. Sementara saudara dan saya sekarang hidup dalam New Covenant, yaitu perjanjian yang baru. Tentunya saudaraku, Anda harus membedakan. Mohon maaf, banyak hamba Tuhan, banyak gereja nggak mengerti hal ini. Bahkan saudara, jangankan saudara, maka tolong perhatikan baik-baik. Bahkan waktu saya khotbahkan ini hari Kamis, ada satu gembala satelit yang baru dia berkata, oh yang Pak maksud ternyata bukan kitab ya. Loh, dari tahun 2020 gue bukan lagi ngomong soal kitabnya yang dibatalkan, tapi perjanjiannya yang dibatalkan. Amin. Kitab ini nggak pernah dibatalkan. Yang dibatalkan perjanjiannya. Masalahnya karena kita nggak ngerti, banyak orang Kristen hari ini, Anda masih hidup dalam perjanjian yang lama. Bukan hidup dalam perjanjian yang baru. Makanya hidupmu nggak pernah mengalami kemaksimalan di dalam kehidupan rohani, jasmani maupun ekonomi, karena kita masih ada dalam cara hidup dan pola pikir perjanjian yang lama. Old Covenant. Tuhan mau Anda dan saya beralih dari Old Covenant ke New Covenant. Katakan amin. Udah jelas ya? Nah, mari kita lihat saudaraku, langsung ya. Nah, diganti dengan New Covenant, yaitu hukum kasih karunia. Inilah yang diajarkan Yesus. Hukum Taurat sudah diganti dengan hukum kasih karunia. Bahwa apapun yang kita peroleh, semua adalah kasih karunia semata. Anda dan saya selamat karena kasih karunia. Kalau keselamatan aja kasih karunia, apalagi promosi, kesehatan, kemakmuran, kemenangan. Bagian kita hanya walk by faith, percaya saja. Jadi hidup dalam perjanjian yang baru, saudaraku, hidup dalam perjanjian baru punya sikap hati menerima, percaya apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Perjanjian lama, Old Covenant, supaya Anda nggak bingung, saya ngomong pakai bahasa Inggris aja lah. Old Covenant itu turun di Gunung Sinai, ya, ditulis dengan jari Tuhan di atas 2 loh batu, ditandai dengan 3.000 orang mati. Sebab saudaraku, hukum yang tertulis mematikan, tapi hukum yang tertulis di loh hati menghidupkan. Sementara ya, Old Covenant atau hukum Taurat turun di Gunung Sinai. Nah saudaraku, sementara New Covenant turun di Gunung Sion. Ditulis dengan darah Yesus dan bukan di loh batu, tapi di loh hati kita. Ditandai dengan 3.000 orang mengalami kehidupan yang baru pada waktu hari Pentakosta Yahudi maupun Pentakosta perjanjian baru. Oke, kita langsung masuk bahan yang pertama. Kita lihat bahan pertama dari awal. Anda lihat, oleh karena itu Yesus berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, sama-sama kita baca. Telah dekat kepada kemusnahannya. Versi lainnya kita lihat, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang baru, baca, sebab sekarang yang lama sudah usang, sudah disisihkan untuk selama-lamanya. Jadi Old Covenant sudah usang, sudah disisihkan. Kita lihat ayat lainnya. Saudaraku, ya, lihat ya, dalam Yeremia 31 ayat 31, Tuhan sudah menyampaikan pesan nubuatan lewat nabi-nabinya. Ada dalam kitab Mazmur juga. Nanti saya baca, ada baca di rumah. Saya mau baca beberapa saja. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan New Covenant. Bukan New Testament, tapi New Covenant. Sebab kalau kitab ini yang menyusun adalah bapak-bapak gereja. Ini kitabnya perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi perjanjian
Kitab Perjanjian Baru dimulai dengan Matius pasal 1. Tapi New Covenant dimulai dari salib Kristus. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itulah dimulainya New Covenant. Tapi kitab Perjanjian Baru dimulai dari Matius pasal pertama. Nangkep? Yang nangkep katakan yes, amin. Nah, beberapa ratus tahun sebelum Yesus lahir, Yeremia sudah bernubuat. Tuhan kasih pewahyuan kepada Yeremia. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan New Covenant dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Anda lihat disebut kata Yehuda. Perjanjian yang lama, Old Covenant, itu perjanjian antara Allah bukan dengan bangsa-bangsa lain. Bukan dengan saudara dan saya. Tapi perjanjian lama, Old Covenant, adalah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Hanya dengan bangsa Israel. Bukan dengan bangsa-bangsa lain. Bukan dengan orang Indonesia. Bukan dengan orang Arab. Bukan dengan orang Eropa. Hanya perjanjian antara Allah dengan Israel. Sementara New Covenant, perjanjian antara Allah dengan keturunan Yehuda, yaitu Yesus. Yaitu perjanjian antara Bapa dengan anak. Katakan amin. Nah, kita lihat saudaraku. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka waktu aku pegang tangan mereka untuk bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah Israel ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Jadi saudaraku, karena perjanjian Old Covenant itu diingkari oleh Israel, dan dengan dengan kata yang lebih jelas, nggak ada seorang pun dari seluruh bangsa Israel yang bisa menepati Old Covenant. Maka Tuhan berjanji lewat kitab Yeremia ini, nubuatan, aku akan mengadakan New Covenant. Amin. Udah jelas ya? Oke. Nah saudaraku, begitu New Covenant sudah resmi, maka Old Covenant batal. Nah, oke, kita lihat lagi ayat berikutnya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, baca sama-sama, ia telah batal atau tidak berarti? Old Covenant sudah batal belum? Sudah. Tetapi banyak orang Kristen, pendeta, hamba Tuhan, S1, S2 pun, bahkan S3 nggak ngerti ini. Mereka berpikir sebelum langit bumi lenyap, jangankan hukum Taurat 1 titik pun nggak akan ditiadakan Yesus. Saya nanti mau jelaskan buat saudara supaya Anda ngerti. Hukum Taurat sudah dibatalkan oleh Yesus. Kalau belum dibatalkan, Anda dan saya dituntut dengan hukum Taurat hari ini. Nanggap? Oke, saudara, contoh, kalau saya zaman saya kuliah, itu namanya tingkat 1 naik tingkat 2, bukan semester. Begitu saya naik tingkat 2, baru berubah tuh Indonesia jadi sistem semester. Sekarang berubah lagi, ada semester pendek. Makanya anak-anak kuliah sekarang bisa cepet-cepet. Zaman dulu, saudaraku, nggak bisa begitu. Kalau kamu naik tingkat 1 nggak naik tingkat 2, kamu ngulang semua. Sekarang ada semester pendek, mungkin tahun 2030 ada semester sangat pendek sekali. Mungkin begitu. Itu berubah terus, ganti menteri kan ganti peraturan. Kita nggak bisa ngikutin aturan yang lama. Sama. Halo? Nah, oke ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus, baca sama-sama, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan sudah dibatalkan. Versi VMD lebih jelas. Kristus telah membatalkan semua hukum Taurat yang mempunyai banyak perintah dan peraturannya. Tujuannya setelah hukum Taurat dibatalkan, tujuannya apa? Agar orang Yahudi dan yang bukan Yahudi menjadi satu, yaitu menjadi umat yang baru di dalam Yesus. Karena perjanjian yang lama, Old Covenant, hanya untuk orang Yahudi. Nanggap nggak? Lihat saya. Jadi jangan pikir hukum Taurat itu untuk saudara, bukan. Hukum Taurat untuk Yahudi.
ditulis, saudaraku, tidak kepada kita, tapi bagi kita. Ayatnya mana? Roma pasal 15 ayat 4. Roma pasal 15 ayat 4. Saudara-saudaraku, ayat 4, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jadi hukum Taurat dituliskan bukan kepada kita, tapi bagi kita. Maksudnya untuk menjadi pelajaran untuk kita lihat tuh loh. Nangkep nggak? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Supaya lebih jelas lagi, Anda baca kitab Imamat 26 ayat 46. 26 ayat 46. Imamat 26 ayat 46. Inilah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan setelah hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel. Anda orang Israel nggak secara jasmani? Bukan, Anda orang Jawa, orang Batak, orang Tionghoa, orang Ambon, orang Manado. Betul? Kita baca lagi Mazmur 147 ayat 19-20. Mazmur 147. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. 20-nya. Ia tidak berbuat demikian. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi hukum Taurat bukan untuk saudara. Katakan amin. All covenant bukan buat saudara. Allah berjanji covenant-Nya lewat hukumnya, yaitu hukum Taurat. Itu perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Makanya kemudian saudaraku tadi dikatakan dalam Efesus, supaya kamu yang orang Israel dan kamu yang bukan orang Yahudi menjadi satu umat perjanjian yang baru. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Oke, kembali ke bahan saudaraku. Kita nangkap sekarang, oke ya. Jadi dengan demikian Kristus mengadakan damai sejahtera di antara kita. Oke, berikutnya. Nah Pak, ini yang banyak ditanya oleh banyak orang Kristen, ini yang banyak dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu apa? Ayat 17 dan 18. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus nggak meniadakan kitab para nabi, juga bukan meniadakan hukum Taurat. Aku datang melainkan untuk menggenapinya. Kitab para nabi, perjanjian Old Testament, yaitu nubuatan tentang juru selamat, digenapi Yesus. Kemudian Old Covenant, perjanjian yang lama, karena nggak ada seorang pun yang bisa menepati, maka digenapi oleh Yesus. Semua mengingkari, hanya Yesus yang bisa menggenapi hukum Taurat. Jadi ayat ini dikatakan, Yesus bukan meniadakan, tapi dialah yang penggenapan dari hukum Taurat. Sebab hanya dia yang bisa melakukan hukum Taurat. Katakan amin. Sebab kalau Anda dan saya menyatakan hari ini hukum Taurat masih ada, cara kita sembahyang hari ini salah. Kita harus menghadap kiblat. Kiblat kita ke Yerusalem. Orang-orang dalam perjanjian lama, orang-orang yang percaya Tuhan dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi yang tercerai-berai ke seluruh dunia, kalau sembahyang dia harus menghadap Gunung Moria, tempat di mana bait Allah dibangun. Kenapa di Gunung Moria? Sebab disitulah Abraham mempersembahkan Ishak, saudaraku. Nah, Anda ingat kitab Daniel. Daniel dibuang ke Babilonia. Waktu Daniel sembahyang, saudaraku, apa yang Daniel lakukan? Dia menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Yerusalem. Dan Yohanes 4, Yesus berkata, kamu sekarang menyembah Tuhan bukan lagi menghadap utara, selatan, timur, atau barat, atau ke Gunung Moria, atau ke gunung mana. Sebab Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Oke, mulai ngerti ya? Amin, itu bedanya. Kenapa sekarang kita sembahyang nggak ngadep ke Yerusalem? Enggak. Allah kita roh, nggak perlu kita ngadap. Kenapa? Namanya roh tuh di mana-mana. Jadi nggak harus di barat, nggak harus di timur. Itu maka Yesus sudah membatalkan tuh di situ. Terus ayat 18, baca sama-sama. Lihat, aku berkata kepadamu sesungguhnya selama bumi, selama belum melenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan
dari hukum Taurat. Jadi dengan ayat ini orang berpikir sebelum kiamat hukum Taurat masih ada. Betul enggak? Betul? Satu titik aja nggak dilenyapkan, apalagi seluruh hukum. Saudaraku, Tuhan bukakan hal yang pengertian kepada saya. Ini bukan letterlek. Anda jangan main, oh berarti ini sebelum langit bumi lenyap, hukum Taurat masih ada dong. Titik aja nggak diubah. Ini jangan menafsirkan ini letterlek. Kalau semua Anda tafsirkan letterlek, hari ini kita datang ke ibadah, hari ini nggak ada yang datang dengan 2 mata sempurna dan 2 tangan sempurna. Sebab Yesus juga mengajar, kalau matamu cabul, congkel matamu. Betul? Kalau tanganmu mencuri, penggal tanganmu. Pertanyaannya, pria mana di tempat ini yang nggak pernah cabul dengan matanya? Semua kita pernah. Tegang begini kayak nggak ada pengakuan. Lo setuju apa tidak? Ya tuh ya. Pria mana yang nggak pernah cabul dengan matanya? Minimal sekali. Loh, congkel dong matamu. Pendeta mana yang nggak pernah cabul dengan matanya? Bedanya saudaraku, oh udah kita kemudian ada penguasaan diri. Pernah kepikir, tapi kemudian penguasaan diri, enggak deh. Itu dosa, kita ngerti. Nah itu. Tapi minimal kita pernah, nah kalau begitu ikutin dong. Congkel matamu. Siapa yang nggak pernah curi duit orang tuanya? Siapa yang nggak pernah mencuri? Saudaraku, waktu. Anda harus kerja jam 7, Anda masuk jam 7.15. Potong tanganmu. Tapi nggak pernah saya lihat ada pendeta yang congkel mata dan potong tangan. Termasuk saya. Karena itu bukan letterlek. Halo? Jangan perlakukan Alkitab seperti saudaraku prasmanan, all you can eat. Yang you suka, you makan. Yang you nggak suka, you tinggal. Oh ini ayat ini oke, Anda baca, Anda khotbahkan. Ah ini dia, lah ini yang tadi yang penggal tangan, congkel mata nggak pernah kita suruh begitu. Nah ini apa maksudnya Pak? Yang dimaksud Yesus sebelum langit dan bumi lenyap bukan letterlek langit dan bumi ini kiamat hancur. No. Saya mau jelaskan buat saudara. Yuk kita baca ayat berikutnya. Dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 25. Kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kepada kegelapan dan angin badai. Bentar, lihat saya. Orang-orang all covenant, mereka datang pada gunung yang bisa disentuh, namanya Sinai. Artinya apa? Bisa dilihat gunung itu bentuknya kayak apa. Ada api yang menyala-nyala. Waktu hukum Taurat datang itu, ada api yang menyala, ada kekelaman, ada kegelapan, ada angin badai. Kamu nggak datang ke gunung yang seperti itu. Halo? Ya, terus saudaraku. Kepada bunyi sangkakala, kepada bunyi suara yang buat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. 20. Sebab mereka nggak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Menyentuh gunung, saudaraku, artinya apa? Allah tinggal di tempat yang tidak tersentuh. Allah tinggal begitu jauh dengan umatnya. Terus saudaraku. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Terus. Tetapi kamu yang umat perjanjian baru, New Covenant, kamu datang ke Bukit Sion, gunung yang gak bisa disentuh. Alias apa? Ini makna rohani. Bukan gunung Sion yang ada di Yerusalem sekarang. Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, bukan Yerusalem duniawi yang ada di Israel sekarang. Halo? Anda yang pernah ikut saya ke Israel, setiap kita masuk Yerusalem, Arifin pasti langsung ngajak kita nyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Saya sering lihat ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada inang-inang nangis saudaraku. Saya sempat tanya Inang kenapa nangis. Sudah lama Pak Pendeta.
Aku rindukan Yerusalem. Baru sekarang aku lihat Yerusalem. Aku nyanyi dari sekolah minggu, oh Yerusalem kota mulia. Baru ku nampak. Inang salah, bukan ini yang dimaksud lagu itu. Bukan Yerusalem duniawi. Yerusalem duniawi sampai hari ini gak ada damai. Perang terus antara Arab dan antara Israel dan Palestina. Betul? Yerusalem sekarang, kalau Anda pergi ke sana, hati-hati dengan tas, dengan dompet Anda. 2 kali saya pernah melihat rombongan saya dicopet di Yerusalem. Kamu rindu kota yang seperti itu? Halo? Malah copetnya lebih bahaya daripada copet di Indonesia. Mereka S1 percopetan. Loh iya. Jadi jangan pikir bukan itu yang kita rindukan. Amin. Nah, itu perjanjian lama Yerusalem itu. Yuk ke sana, itu dibangun, itu ditulis bagi kita. Untuk kita melihat. Tapi bukan kepada kita. Nangkap? Oke. Tetapi, mana sebentar ayat tadi? Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Terus. Dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terhadap surga, kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi sempurna. 24, baca. Aha, saudaraku, darah Habil berbicara balas dendam, darah Yesus berbicara lebih kuat dari Habil. Sebab darah Yesus yang tercurah di Kalvari berbicara tentang pengampunan, tentang kasih, tentang keselamatan, tentang kemenangan, tentang kesembuhan, tentang kemakmuran, tentang kesehatan. Itulah darah Yesus. Amin. Yang hari ini kita sama-sama nikmati tubuh dan darahnya nanti. Oke? Terus saudaraku. Ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji 1 kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, versi VMD-nya. Sebelumnya jika ia berbicara, maka suaranya telah menggoncangkan bumi. Sekarang dia telah berjanji, sekali lagi aku akan menggoncangkan bumi, tetapi aku juga sama-sama heaven. Diterjemahkan di Indonesia langit. Dalam VMD versi mudah dibaca atau versi mudah dipahami. Diterjemahkan surga. Nah, kembali ke Matius 5 ayat 17-18 tadi. Apa yang dimaksud langit dan bumi? Anda lihat. Gunung Sinai penuh kekelaman dan ketakutan. Kita tadi udah baca, Musa pun takut, betul nggak? Musa aja takut apalagi pengikutnya. Itu lambang perjanjian lama, baca. Ada dalam Keluaran pasal 19 dan Keluaran pasal 20. Saya udah baca, Anda baca lagi deh. Lambang perjanjian lama dan Yerusalem duniawi. Itulah Gunung Sinai. Hasilnya hukum Taurat turun di situ, ya. All covenant turun di situ, penuh kekelaman dan ketakutan. Lu bikin begini, lu dapat berkat. Lu nggak bikin begini, lu ngelanggar, hukuman. Lu begini, pahala. Lu begini, hukum. Lu begini bagus, pahala. Lu nggak ngelakuin, hukuman. Itu gimana nggak takut? Saudara dan saya selalu ada di bawah penghukuman. You salah, hukum. You bener, pahala. You salah, hukum. Siapa yang bisa memenuhi seluruh hukum Taurat? Nggak ada, maka semua orang ada di bawah penghukuman. Roma 8 ayat 1, jadi siapa yang ada dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Itu bedanya hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Nah, banyak orang Kristen masih pengen dua-duanya. Dia masih ada di hukum Taurat kaki kirinya, dia masih ada di hukum kasih karunia, maka nggak dapat dua-duanya. Terus saudaraku, tolong saudaraku lihat dengan konsentrasi, jangan kayak mau menghakimi saya, itu hukum Taurat. Hukum kasih karunia itu senyum. Udah, amin. Tepuk tangan, tepuk tangan. Amin. Karena apa yang saya khotbahkan ini, saudaraku, dengarkan. Ini banyak orang belum mengerti.
Ya, padahal inilah yang Alkitab ya, coba renungkan lagi. Gue bikin janji sama Pak Gatot. Pak Gatot ingkar janji, kemudian saya mau janji lagi. Ya buatlah perjanjian yang kedua. Begitu perjanjian kedua jadi, perjanjian pertama tentunya batal dong. Nah banyak dari kita nggak begitu, kita masih mau di dua perahu. Bahkan banyak pengkhotbah zigzag. Kadang-kadang ke hukum kasih karunia, kadang-kadang ke hukum Taurat. Anda tahu apa yang dimaksud dengan ragi yang lama? Hukum Taurat. Anda tahu apa yang dimaksud dengan kantong yang baru harus diisi dengan anggur yang baru? Saudaraku, kalau kantongmu lama dikasih anggur baru, pecah. Kantong baru, anggur baru, artinya apa? Saudara, sekarang umat yang baru harus dengan hukum kasih karunia. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Orang-orang yang ngomong BFA, Hyper Grace, teologi kemakmuran, bisa nggak jelaskan begini? Mereka nggak ngerti, mereka hanya asal bunyi. Coba jelaskan, nih lihat ayatnya, semua yang saya sampaikan berdasarkan firman. Gunung Sion, sementara Gunung Sion lambang perjanjian baru. Firman Tuhan tadi berkata, kamu datang ke Gunung Sion dan Yerusalem. Nah baru kita nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Bukan Yerusalem yang ada di Israel yang kita rindukan. Anda rindu kota Yerusalem seperti yang di Israel? Lempar batu, kadang-kadang kepala saudara bisa kena batu loh kalau nggak hati-hati. Orang-orang Arab ngelempari demo batu. Saudara, halo? Anda tahu di kota Yerusalem, waktu saya pikul replika salib Yesus, mereka mengata-ngatai omongan-omongan yang nggak benar dengan bahasa mereka. Apa kota seperti itu yang saudara dan saya rindukan? Bukan. Yerusalem surgawilah yang kita rindukan. Katakan amin. Amin. Bukan Gunung Sion yang ada di Yerusalem sekarang. Gunung Sion surgawi. Itu bicara perjanjian yang baru. Katakan amin. Terus. Nah, saya mau jelaskan sejarah. Tahun 33 diperkirakan Yesus wafat di situ. Dari kita nggak ada seorang pun yang tahu dia tahun 31 atau 32 atau 33. Kira-kira umur Yesus 33 tahun. Jadi kira-kira wafatnya adalah tahun 33 Masehi. Sebelum wafat, Matius 24, nggak usah dibuka, percaya saja ada. Yesus bernubuat. Tidak akan ada lagi satu batu berdiri atas satu batu lagi. Yesus menubuatkan keruntuhan bait Allah. Nangkap? Nah akhirnya keruntuhan bait Allah dan kota Yerusalem digenapi di tahun 70 oleh Kaisar Titus. Masih ingat? Masih ingat nggak? Dulu kita ikut-ikutan bareng-bareng nonton? Saudaraku. Nah, Kaisar Titus, perhatikan. Berarti ada kurang lebih waktu 40 tahun masa transisi. Artinya apa? Gunung Sion dan Gunung Sinai ada bersama-sama. Kenapa, Pak? Selama ada bait Allah, perhatikan, bait Allah itu runtuh tahun 70 dan sampai hari ini tidak ada lagi bait Allah. Dan tahukah Anda, bait Allah itu, saudaraku, waktu bait Allah, sebelum bait Allah runtuh, berarti hukum Taurat masih diberlakukan. Sementara Yesus sudah wafat, berarti ada dua gunung, ada dua orang-orang hidup dalam Old Covenant dan New Covenant. Dan saudaraku, Old Covenant itu menggambarkan, saudaraku, anak-anak Hagar, anak-anak daging. Sementara New Covenant menggambarkan Ishak, anak-anak perjanjian. Dan dari dulu yang lahir dari daging menganiaya orang yang lahir dari janji. Betul? Dari zaman dulu, sebab Ishak lahir, Ismail sudah umur 13 tahun, saudaraku. Nah, ini dia. Kemudian Bapak Ibu, masa transisi 40 tahun itu, kenapa saya katakan dua-dua ada? Sebab di dalam bait Allah yang dibangun Salomo, sebelum runtuh tahun 70, masih ada imam besar Israel. Bait Allahnya masih ada. Padahal tirainya sudah dibuka. Dan mereka bikin tirai yang baru lagi selama 40 tahun. Padahal tirai bait suci sudah terbelah. Di mana Allah tinggal di sini. Ingat, waktu Yesus wafat, tirai bait suci terbelah. Betul? Katakan amin. Tahukah Anda,
Allah hadir di sini, di ruang Maha Kudus. Dulu kalau Anda dan saya hidup dalam perjanjian yang lama, kita semua nggak ada yang boleh di ruangan ini. Kita semua yang melayani ada di sini. Hanya imam besar keturunan Harun yang boleh naik ke sana. Itu pun setahun sekali. Dan saudaraku, sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, imam besar keturunan Harun harus diikat talinya dan ada bunyi lonceng. Sehingga di sini dia mengadakan ibadah, membawa korban darah untuk dirinya dan untuk bangsa Yahudi. Kalau dia didapati nggak berkenan di hadapan Tuhan, dia mati di ruang Maha Kudus. Waktu udah nggak bunyi kerincing-kerincing lagi, berjam-jam umat nunggu di situ. Mereka pikir, oh imam udah mati. Kemudian saudaraku Pak Gatot dengan Pak Petrus, lihat imam besarnya mati. Mereka masuk saudaraku untuk membawa mayat. Maka dua orang ini menjadi mayat berikutnya di sini. Kenapa? Nggak bisa. Untuk membawa mayat imam besar harus ditarik tali. Nangkep? Artinya Allah tinggal di mana kita nggak bisa menghampiri. Itulah yang saya katakan, itu yang Yesus katakan. Sebelum bumi dan langit lenyap, bumi di mana manusia tinggal, heaven, yaitu tempat di mana engkau nggak bisa datang. Terlalu jauh, sekalipun hanya dibatasi tirai, tapi begitu kamu melangkah kakimu ke sini, mati. Sebelum itu lenyap, bumi dan langit lenyap, 1.1 iota di hukum Taurat tetap berlaku. Tetapi setelah bumi dan langit lenyap, yaitu ruang kudus dan ruang Maha Kudus, sekarang nggak ada lagi ruang kudus, ruang Maha Kudus. Kenapa? Sebab bait Allah yang ada sekarang adalah tubuh kita lah, bait Allah. Yang mengerti boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Tadi habis ibadah jam 7 ada seorang ngobrol sama saya, Pak, dulu saya gereja di satu kota, gereja saya tabernakel, dijelaskan sekali begini-gini. Bener Pak ya, ternyata itu udah nggak ada. Betul. Karena apa? Halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus, itu all covenant. Ibrani berkata, Yesus telah melintasi semua kemah. Yesus telah melintasi semua langit. Dulu, saudaraku, bait Allah. Allah hadir di sini, nggak tersentuh. Hari ini bukan lagi nggak tersentuh. Bukan tabut Allah, tapi tubuh kita lah yang jadi tabut Allah. Tubuh kita lah yang jadi bait Allah, di mana Allah tinggal. Amin. Engkau nggak perlu menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Kapanpun, dimanapun, engkau waktu memanggil Bapa. Bapa ada dalam diri saudara. Tepuk tangan buat Yesus. Oke, kita lihat. Tahun 70, bait Allah Salomo. Bait suci yang dibangun Salomo. Dan sistem imamat perjanjian lama, yaitu hukum Taurat, hancur. Dan sejak itu sampai hari ini, tidak ada lagi bait suci. Maka Anda lihat orang-orang Yahudi dari seluruh dunia mengumpulkan dana. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, tiap saudaraku minimal setahun sekali mereka harus datang ke Yerusalem. Ngapain? Berdoa di tembok ratapan. Minta supaya bait suci yang ketiga berdiri. Saudara dan saya nggak butuh itu bait suci yang ketiga. Itu mereka. Dan mereka merindukan apa? Sistem keimaman seperti perjanjian lama. Hukum Taurat ditegakkan kembali. Itu kerinduan mereka. Maka mereka meratap, mereka menangis di tembok ratapan. Untuk apa? Supaya bait suci yang diruntuhkan oleh Titus dibangun kembali. Sementara kita bukan Yerusalem dunia, bukan bait suci dunia yang kita rindukan. Sebab kita tahu tubuh kita lah bait Allah. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Katakan amin. Amin. Hanya perjanjian yang baru, New Covenant yang tinggal tetap. Tahun 70 hancur, nggak ada lagi imam besar. Sekarang coba lihat, Anda tanya orang Yahudi, siapa imam besar mereka? Mereka nggak tahu. Siapa keturunan Harun? Nggak tahu. Tapi masing-masing kelompok-kelompok tertentu ngaku, ini rabi gua nih imam besarnya. Kelompok sana, ini rabi gua. Jadi terlalu banyak imam besarnya, saudaraku. Sudah nggak jelas lagi. Berarti benar-benar
sudah nggak ada. Berarti apa yang Yesus maksud? Sebelum langit dan bumi lenyap, yang dimaksud langit dan bumi adalah apa? Bumi tempat engkau tinggal, langit tempat Allah tinggal. Di mana? Di ruang Maha Kudus, di mana kita nggak bisa menghampiri. Yesus merobek tabir. Yesus melintasi semua langit. Yesus telah melintasi semua tingkatan surga untuk menghapuskan langit dan bumi. Maka mulai saat Yesus wafat, apa yang terjadi? Hukum yang lama, perjanjian yang lama, Old Covenant dibatalkan. Anda dan saya hidup dalam perjanjian yang baru. Mengerti saudara? Kita lihat ayat berikutnya. Nah, tadi Ibrani berkata goncangan bumi dan langit. Apa yang dimaksud tadi saudaraku? Saya mau jelaskan. Nih lihat, ruang Maha Kudus di mana tabut Allah ditutup dengan tabir dan dengan 2 kerub. Itulah gambaran langit. Jangan berpikir Yesus ngomong langit dan bumi itu letterlek. Sama dengan waktu matamu cabul, congkel matamu. Itu bukan letterlek. Kalau itu letterlek, mata saya sudah nggak ada dua-dua. Mata saudara udah nggak ada dua-dua. Kalau itu letterlek, siapa yang mencuri penggal tangannya? Semua kita sudah buntung semua hari ini. Betul? Nah, saudaraku, di mana tabut Allah di sini? Kenapa ini gambaran langit? Sebab heaven, yaitu ini gambaran heaven, diterjemahkan Indonesia langit. Sebenarnya heaven, yaitu tingkatan surga. Kita di bumi, Tuhan di surga. Siapa yang bisa menghampiri Tuhan di surga? Enggak ada. Bumi dan langit, bumi dan surga terlalu jauh untuk ditempuh. Betul? Nah, Yesus melenyapkannya di mana? Saat dia wafat di kayu salib. Berikutnya kita lihat. Baca sama-sama. Ini gambaran bumi, yaitu apa? Tempat di mana Anda duduk ini. Kalau kita di tabernakel Musa, kita di bait suci Salomo, kita semua ada di sini. Inilah ruang kudus. Walaupun cuma jaraknya tirai, gorden, kita nggak bisa menghampiri Tuhan. Perhatikan baik-baik. You and me tinggalnya di sini nih Pak. Ini walaupun cuma tirai, kalau you langkah, mati. Nah, ruang kudus gambaran bumi. Terus saudaraku, sementara di luar sana, ini namanya, ini loh, ibadah di perjanjian lama tuh begini. Halaman atau pelataran luar, ruang kudus atau pelataran dalam, ruang Maha Kudus. Ya, oke. Nah, di pelataran luar ada kolam air besar. Ya, saudaraku, terus itu ada pembasuhan. Kolam air besar pembasuhan. Itu lambang laut. Maksudnya apa, Pak? Orang-orang dalam perjanjian lama, sebelum masuk ruang kudus, mereka harus wudu. You know wudu? Bersihin tuh. Kuping, tangan, kaki, kepala dibasuh di sono, baru masuk. Begitu you masuk, mohon maaf, you lagi nyembah Tuhan, you kentut, batal sembahyangmu. Nangkep? Mohon maaf ibu-ibu, wanita-wanita. Waktu kamu masuk dalam keadaan, saudaraku datang bulan, yecing, batal. Nggak boleh masuk ruang ibadah nyembah Tuhan dalam keadaan sedang datang tamu. Saya percaya hari ini pasti ada 1-2 wanita yang sedang datang tamu. Kenapa nggak batal? Sudah nggak ada lagi bejana pembasuhan di luar. Sebab engkau udah dibasuh dengan darah Yesus. Nangkep? Kalau hukum Taurat masih berlaku, Pak, kita semua harus wudu dulu di sana. Anda harus membasuh tuh saudara telinga, sebab dibersihin dulu, baru setelah dibersihkan, laki dan perempuan bersentuhan yang bukan muhrimnya, batal. Jadi itu hukum Taurat. Mirip saudara sepupu kita juga begitu toh. Kalau sudah wudhu ke sentuhan, batal. Nah, makanya saudara hukum Taurat sudah dibatalkan. Kalau enggak, kita waduh, sebelum Anda masuk sini, lah sekarang begitu masuk ruang ibadah, Anda kan enggak wudhu, Anda ditem, betul enggak? Anda diukur oximeternya. Betul? Itu wudhu zaman pandemi. Orang Kristen maksudnya, saya nggak bicara orang non-Kristen ya. Pembasuhan zaman pandemi ini normal.
Oximeter normal, boleh masuk. Sebelumnya dibersihkan dulu dengan hand sanitizer, baru boleh masuk. Itu pembasuhannya di luar. Oke, nah terus saudaraku. Ya, Anda lihat ayat ini tadi. Maka kita sekarang ngerti langit bumi begitu Yesus wafat. Perhatikan baik-baik. Langit bumi yang Yesus maksud sudah lenyap. Nggak ada lagi ruang kudus, nggak ada lagi ruang maha kudus, nggak ada lagi pelataran. Tuhan nggak berjarak dengan saudara. Kapanpun Anda memanggil dia, dia ada di dalam diri saudara. Christ in you. Kapanpun saudara berdoa, Anda nggak perlu cari kiblatnya di barat, di utara, di selatan, atau di timur. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang roh, dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ngerti sekarang? Kenapa sekarang kita nyembahnya? Ku sembah kau Allahku. Sambil nyetir mobil, boleh. Halo, mohon maaf, Anda lagi nyembah Tuhan, mohon maaf. Anda nggak tahan buang angin. Nggak batal sembahyangmu. Tapi bukan berarti karena ini kasih karunia. Anda sambil ibadah berat, bertobatlah saudaraku. Anggap, haleluya. Ya sama, saudaraku, anak saya waktu kecil, revival Grace Harvest saya gendong, mohon maaf. Dia beol di celana, apakah saya buang tuh anak saya? Kamu anakmu, enggak kan? Pempesnya yang saya buang, saya bersihin anak, tetap saya gendong. Sekalipun kamu masih berbuat salah, Tuhan gak membuang kamu. Yang dibuang dosamu, kesalahanmu. Dia mengasihimu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Terus. Nah, Matius 24, Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah dan sistem keimamatan. All covenant akan berlalu dan sudah terjadi. Terus saudaraku, langit bumi akan berlalu tapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku, yang dimaksud langit bumi, yang dimaksud Yesus adalah sistem keimamatan dan ruang kudus, ruang maha kudus, halaman. Sekarang kita sembahyang nggak ada model begitu lagi, betul? Ingat, kenapa Yehuda? Ingat, Yesus jadi imam, Yesus bukan orang Lewi, Yesus bukan turunan Harun. Berdasarkan Yesus jadi imam besar agung, bukan berdasarkan hukum Taurat, tapi berdasarkan peraturan Melkisedek. Nah, setelah Yesus jadi imam besar agung, kita semua, Jawa, Sunda, Chinese, Ambon, Batak, Manado, Papua, semuanya bisa menjadi imam melayani Tuhan. Bukan berdasarkan hukum Taurat, bukan berdasarkan Melkisedek, tapi berdasarkan kasih karunia Yesus Kristus. Yang ngerti tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Kalau hukum Taurat berlaku, saya nggak boleh berdiri sini sebagai imam karena saya bukan orang Lewi. Nangkap saudara? Sekarang ngerti? Berapa banyak nangkap, lambaikan tangannya. Anda ada di hukum apa sekarang? Hukum kasih karunia, New Covenant. Kita sehat, kita selamat, kita kuat, kita makmur, kita diberkati. Semua adalah kasih karunia. Haleluya. Amin. In you I find my peace. In you I bend my knee. Berapa banyak yang lahir dari perempuan merdeka, lambaikan tangannya. In you I find my peace. Oh, in you I bend my knee. You are Lord. Hallelujah. You are
of heaven, you shall reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. I will sing your praises, and I will sing forevermore. I'm captivated by your love in me. Mari siapkan roti dan anggur, angkat tangannya dan berkata, You are Lord. You are Lord of heaven, you shall reign in all the earth. Humbly bow before your majesty. I will sing your praises, I will sing forevermore. Captivated by your love in me. Captivated by your love in me. Captivated by your love in me. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Tahukah saudara, New Covenant dimulai pada waktu tubuh dan darah Yesus tertumpah di Golgota, yang hari ini kita peringati dengan perjamuan Tuhan. Tahukah saudara, berakhirnya Old Covenant saat tubuh dan darah Yesus terpecah-pecah dan tercurah, sehingga engkau tidak lagi hidup di bawah perhambaan dan tuntutan hukum Taurat. Engkau hidup di bawah kasih karunia. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Semua yang di tempat ini maupun yang online, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih. Dan kami mau bawa persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan gedung kami. Engkau berkati semua tangan yang memberi, baik yang cash maupun yang transfer, e-money. Tuhan berkati semua. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan selamat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.